Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Edi Elsa Asmanita dengan NIM 2301 Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul analisis kasus korupsi berdasarkan pandangan kependudukan. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan salah satu fenomena sosial yang paling merusak sendi kehidupan bangsa. Korupsi tidak hanya merugikan keuntungan negara, tetapi juga merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan mencederai masyarakat. Di Indonesia, kasus korupsi masih sering terjadi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu kasus korupsi yang menjadi perhatian publik adalah kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Budiah P. Batubara. Kasus ini menjadi sorotan karena dilakukan di tengah kondisi pandemi saat masyarakat sedang berjuang untuk melalui perspektif filsafat moral pendidikan, tindakan korupsi dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip moral Indonesia. Kami menekankan pentingnya yang baik dan kewajiban moral sebagai dasar tindakan etis. Dalam konteks ini, tindakan korupsi tidak hanya salah secara hukum, tetapi juga salah secara moral karena bertentangan dengan prinsip solidaritas dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam keadilan. Definisi kasus. Kasus korupsi dari bansos COVID-19 terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 ketika Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako pada masyarakat yang berdampak pandemi. Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial saat itu terbukti menerima suap dari para penyedia jasa pengadaan bansos. Setiap paket sembako disalurkan kepada masyarakat dikenakan potongan senilai 10.000 per paket, yang kemudian mengalir ke pihak menteri melalui perantara. Padahal dana bansos yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk bantuan masyarakat miskin yang kesulitan dengan kebutuhan hidup. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan rendahnya moralitas pejabat publik dalam menjalankan amanah negara. Yang berikut adalah perspektif filsafat moral pendidikan. Konsep dasar etika keadilan. Imam Nasam merupakan salah satu filsuf dari Jerman yang dikenal dengan teorinya tentang deontologi, yaitu etika yang menekankan pada kewajiban moral. Bukan akibat dari tindakan, menurutkan tindakan yang moral bukanlah tindakan yang dilakukan untuk besar, melainkan tindakan yang dilakukan karena kewajiban berdasarkan niat baik yang sesuai dengan hukum moral. Kan memperkenalkan konsep etis sebagai prinsip moral tertinggi yang menjadi dasar semua tindakan etis. Imperatif kategori memiliki beberapa unsur penting, di antaranya yang pertama yaitu bertindak hanya menurut maksud yang kamu kehendaki menjadi hukum. Artinya seseorang harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya rela jika semua orang melakukan hal yang sama? Yang kedua, perlakukan manusia sebagai tujuan pada diri sendiri, bukan semata sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Artinya, manusia tidak boleh dijadikan objek atau sarana untuk kepentingan pribadi. Yang berikut adalah analisis kasus korupsi berdasarkan etika yang menunjukkan. Yang pertama, mengambil fungsi kewajiban moral. Sebagai pejabat publik, seorang menteri memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengelola dana publik dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam kasus bansos, tindakan korupsi menunjukkan bahwa pelaku tidak bertindak tidak karena kewajiban moral, melainkan karena dorongan kewajiban pribadi. Menurut kami, tindakan yang dilakukan secara dorongan nafsu, kepentingan pribadi atau rasa takut terhadap hukuman tidak memiliki nilai moral. Moralitas sejati hanya ada jika seseorang bertindak karena kewajiban, bukan karena konsekuensi akan keinginan. Dengan demikian, korupsi bansos adalah salah karena dilakukan tidak berdasarkan kewajiban moral, melainkan dorongan egois untuk berpakaian diri sendiri di tengah penderitaan rakyat. Dari sudut pandang kalian, tindakan ini mencerminkan
hilangnya niat baik dan pelanggaran dalam hukum moral dan kebiasaan. Yang dari itu tidak dapat ditentukan sebagai biasa. Imperatif kategori pertama menekankan bahwa suatu tindakan hanya benar jika dapat dijadikan bukti biasa dan berlaku bagi semua orang tanpa kontradiksi. Jika prinsip korupsi, saya boleh mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi dijadikan sebagai dasar, maka sistem negara dan moral masyarakat akan runtuh. Tidak ada lagi kepercayaan, keadilan atau ketahanan hukum yang bisa ditegakkan. Dengan kata lain, korupsi tidak bisa dijadikan hukum biasa karena menimbulkan kontradiksi dan kehancuran ketahanan moral. Yang berikut adalah memperlakukan manusia sebagai alat. Imperatif kategori sebabkan menuntut setiap manusia dibagi bukan sebagai alat. Dalam kasus ini, pelaku korupsi memperlakukan masyarakat miskin dan cari dijadikan sebagai alat. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menghabiskan, tetapi juga mengabaikan masalah manusia. Dalam etika keadilan, memperlakukan manusia sebagai alat dalam bentuk penggunaan terhadap rasionalitas dan kemanusiaan seseorang. Maka, tindakan korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga penggunaan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Yang berikut adalah menghilangkan niat baik. Menurut Kant, nilai hanya niat baik yang dapat disebut dengan niat baik tanpa syarat. Niat baik muncul ketika seseorang bertindak semata-mata dalam moral, bukan karena dorongan dari orang lain. Dalam kasus korupsi bansos, pelaku jelas dan memiliki niat baik karena tujuannya bukan untuk menolong rakyat, melainkan memperkaya diri dan kelompoknya. Maka dari perspektif Kant, tindakan ini tidak bermoral karena bertentangan dengan dasar moral sejati atau bertindak karena kewajiban manusia. Baik, kita akan masuk pada definisi pribadi yang pertama, yaitu jika saya di posisi Tuhan, apa yang akan saya lakukan? Jika saya di posisi Julia Batubara, lalu melihat kesempatan besar untuk melakukan korupsi, saya akan menggunakan prinsip kepercayaan. Apakah tindakan saya akan menjadi masalah? Jawabannya jelas tidak. Jika semua pejabat melakukan hal yang sama, negara kita akan hancur dan kehidupan rakyat akan semakin. Selain itu saya akan bertanya, apakah saya memperlakukan orang lain sebagai tujuan atau hanya alat untuk kepentingan pribadi? Korupsi menunjukkan bahwa saya memperlakukan masyarakat sebagai alat untuk memperkaya diri. Maka menunjukkan tindakan tersebut tidak bermoral dan tidak manusiawi. Dengan kesadaran ini, saya akan menolak segala penyalahgunaan dana. Saya akan memilih bertindak jujur untuk nilai moral seseorang ditentukan bukan oleh apa yang dihasilkan, tetapi oleh niat dan kesetiaannya terhadap kewajiban moral. Yang kedua, tindakan yang saya lakukan adalah tidak terlibat dalam kasus korupsi. Berdasarkan perspektif Kant, ada beberapa hal langkah moral yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu menanamkan kesadaran kewajiban moral. Jabatan bersih adalah amanah, maka saya harus bekerja untuk kepentingan pribadi tapi untuk memberikan moral kepada masyarakat. Yang kedua yaitu menjaga niat baik dalam setiap keputusan. Setiap tindakan harus didasari oleh niat tulus untuk melakukan benar, bukan karena takut dihukum atau ingin dipuji. Yang ketiga, menghindari godaan utilitasme. Saya tidak akan membenarkan korupsi dengan alasan semua orang juga melakukannya atau untuk kepentingan bersama. Bagi kami, alasan semacam itu tidak relevan karena moralitas tidak bergantung pada akibat. Yang keempat, menghormati martabat manusia lain. Setiap rakyat yang saya layani memiliki nilai dan martabat bersama. Saya tidak boleh menjadi prioritas alat untuk memperkaya diri. Dari materi yang telah saya rangkum, saya mengambil kesimpulan dari analisis di atas bahwa korupsi dana bansos 2019 adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan etika yang menunjukkan. Tindakan tersebut melanggar kewajiban moral pejabat publik, tidak dapat dijadikan hukum biasa, memperlakukan manusia sebagai alat dan tujuan, dan tidak memiliki niat baik. Menurut kami, tindakan moral yang benar adalah tindakan yang bertentangan kewajiban moral, bukan karena melakukan
pandang demikian, korupsi tidak bisa digunakan dalam kondisi apapun. Refleksi moral dan negara kita bahwa integritas dan keadilan moral harus menjadi sebuah tindakan, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab. Hanya dengan